Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Asep Rosandi, mahasiswa Universitas Dian Nusantara dengan NIM 531251103 dari program studi Teknik Elektro Fakultas Teknik dan Informatika. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk dapat mempresentasikan sebuah karya ilmiah yang telah saya susun yang berjudul Bahasa Indonesia Diminati dan Dipelajari oleh Bangsa-Bangsa di Dunia untuk memenuhi tugas besar 2 mata kuliah Bahasa Indonesia. Tak lupa saya ucapkan selamat datang kepada Ibu Ekawati MPD selaku dosen pengampu pada mata kuliah Bahasa Indonesia dan juga rekan-rekan yang saya banggakan tentunya. Sebelum saya memulai mempresentasikan, izinkan saya untuk dapat memberikan pantun terlebih dahulu. Ke kebun binatang melihat kera, pulangnya mampir ke desa. Begitu banyak bahasa di Nusantara, kita bangga berbahasa Indonesia. Seperti kita ketahui bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan bangsa Indonesia yang memiliki peran penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Seiring perkembangan globalisasi, bahasa Indonesia tidak hanya digunakan oleh masyarakat Indonesia, tetapi juga mulai dipelajari oleh bangsa-bangsa di dunia. Hal tersebut tentunya menjadi kebanggaan tersendiri bagi kita sebagai masyarakat Indonesia. Lalu, bagaimana sih sejarah bahasa Indonesia itu sendiri? Dilansir dari situs Kemendikbud, bahasa Indonesia awalnya merupakan bahasa Melayu yang menjadi bahasa lingua franca atau bahasa perhubungan di Nusantara kala itu. Selain itu, bahasa Melayu juga digunakan hampir di seluruh Asia Tenggara sejak abad ke-7. Lalu, pada tanggal 28 Oktober 1928, para pemuda Indonesia yang tergabung dalam perkumpulan pergerakan mengangkat bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia yang tercantum dalam Ikrar Sumpah Pemuda yang menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan untuk seluruh bangsa Indonesia sampai saat ini. Selain digunakan masyarakat Indonesia, bahasa Indonesia juga kini diminati bangsa-bangsa di dunia. Lalu, faktor apa saja penyebab bahasa Indonesia diminati bahkan dipelajari oleh bangsa-bangsa di dunia? Faktor pertama yaitu ragam budaya. Seperti kita ketahui bahwa negara Indonesia adalah negara yang kaya akan budaya dan bahasa. Bahasa Indonesia sendiri mencerminkan keragaman budaya Indonesia yang ada di Indonesia. Dengan begitu, bahasa Indonesia juga berperan penting untuk bangsa lain dalam mengenal dan mempelajari ragam budaya yang ada di Indonesia. Faktor berikutnya adalah di sektor pariwisata. Indonesia adalah destinasi wisata utama dengan tempat-tempat seperti Bali yang sudah terkenal di mancanegara. Lalu ada Yogyakarta yang menyediakan destinasi wisata budaya dan kearifan lokalnya. Juga ada Raja Ampat yang menyediakan keindahan alamnya. Selain untuk mengunjungi tempat wisata, rupanya banyak turis yang juga tertarik untuk mempelajari bahasa Indonesia sebagai bagian dari pengalaman mereka. Faktor berikutnya yaitu dari segi ekonomi dan politik. Dengan jumlah penduduk negara Indonesia yang besar dan perekonomian yang berkembang dan kekayaan alam yang begitu melimpah, dengan berbagai kelebihannya itu tentunya menjadi faktor penting dalam meningkatnya minat bangsa-bangsa lain untuk mempelajari bahasa Indonesia, terutama untuk mempermudah melakukan kerjasama dengan Indonesia. Faktor berikutnya tentunya kemudahan dalam berbahasa Indonesia. Bahasa Indonesia adalah bahasa yang sederhana dan mudah dipahami. Bahasa Indonesia relatif lebih mudah dipelajari oleh penutur asing jika dibandingkan dengan bahasa lain. Selain faktor-faktor tadi, rupanya ada peran pemerintah yang ikut andil dalam mempermudah dan mendorong agar bahasa Indonesia diminati dan dipelajari bangsa-bangsa di dunia. Sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Pasal 44, pemerintah akan secara bertahap, sistematis, dan berkelanjutan meningkatkan fungsi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional. Di antaranya adalah pembentukan lembaga. Pada tahun 1962, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan membentuk sebuah lembaga pendidikan untuk mengajarkan bahasa Indonesia kepada para penutur asing atau disingkat BIPA, yang sampai saat ini
Juga terus dilakukan peningkatan program BIPA itu sendiri. Berikutnya adalah diplomasi budaya dan pendidikan. Melalui program BIPA tadi, yang diajarkan di berbagai universitas dan lembaga kebudayaan asing, mencerminkan komitmen Indonesia dalam memperluas budaya nasional. Dan yang terakhir yaitu kerjasama antar lembaga internasional. Bahasa Indonesia yang dipromosikan sebagai bahasa internasional melalui upaya pemerintah pada tanggal 20 November 2023, bahasa Indonesia berhasil ditetapkan sebagai bahasa resmi atau official language. Konferensi Umum General Conference, Organisasi Pendidikan Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau lebih dikenal sebagai UNESCO. Pengakuan ini tidak hanya memperkuat posisi Indonesia di kancah internasional, tetapi juga menegaskan nilai dan peranan dalam membentuk identitas nasional serta memperkaya kebudayaan dunia. Lalu negara mana saja yang telah mempelajari bahasa Indonesia? Menurut Kemenlu Republik Indonesia, Diplomasi nomor 106 tahun 10, ada setidaknya 52 negara yang membuka program studi bahasa Indonesia. Beberapa di antaranya adalah Vietnam. Hanoi University dan Pusat Promosi Indonesia di Hanoi memberikan pengajaran bahasa Indonesia kepada warga negaranya. Negara berikutnya adalah Jepang. Jepang juga menjadikan bahasa Indonesia sebagai salah satu mata kuliah. Tokyo University of Regional Studies menjadi salah satu universitas di Jepang yang menyediakan jurusan bahasa Indonesia. Lalu berikutnya adalah negara Australia. Selain memiliki kedekatan wilayah, hubungan bilateral antara Indonesia dan juga Australia terjalin cukup baik. Di beberapa wilayah Australia tersulit menemukan orang-orang yang cukup fasih berbicara bahasa Indonesia. Negara berikutnya adalah Inggris. Inggris menjadi negara yang turut mempelajari budaya dan bahasa Indonesia. Dikutip dari Antara, 2 sekolah di London memasukkan bahasa Indonesia sebagai mata pelajarannya. Negara berikutnya adalah negara Belanda. Bahasa Indonesia diajarkan di beberapa universitas di sana. Selain itu, pendidikan bahasa Indonesia juga dilaksanakan di lembaga khusus atau lembaga pendidikan informal. Negara berikutnya yang juga turut mempelajari bahasa Indonesia adalah Korea Selatan. Baik pelajar Korea Selatan dan juga Indonesia sama-sama tertarik untuk mempelajari bahasa masing-masing. Terdapat beberapa universitas di Korea Selatan yang mencantumkan program studi bahasa Indonesia. Itu tadi beberapa negara yang telah mempelajari bahasa Indonesia. Dan masih banyak lagi negara yang telah mempelajari bahasa Indonesia. Seiring berjalannya waktu, bukan tidak mungkin minat bangsa-bangsa lain terhadap bahasa Indonesia itu sendiri akan terus bertambah. Dari pemaparan yang telah saya sampaikan, dapat disimpulkan bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan bangsa Indonesia yang memiliki peran penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dari beberapa faktor, bahasa Indonesia yang diminati oleh bangsa asing, serta peran pemerintah dalam internasionalisasi bahasa Indonesia akan lebih mempermudah pembelajaran dan pemahaman bahasa Indonesia. Dalam mendukung upaya pemerintah, tentunya kita sebagai bangsa Indonesia juga perlu melestarikan bahasa Indonesia di negeri sendiri. Terutama mempunyai rasa bangga dalam menggunakan bahasa Indonesia. Dengan begitu bukan tidak mungkin bahasa Indonesia akan terus diminati dan dipelajari oleh bangsa-bangsa di dunia. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya saya ucapkan permohonan maaf. Semoga presentasi ini dapat bermanfaat, khususnya untuk saya, umumnya untuk semua kalangan terutama generasi muda untuk dapat lebih semangat dalam melestarikan bahasa Indonesia. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bangga berbahasa Indonesia.